Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Nama saya Suran Nabil Hanan dari Teknik Elektro 2021 dengan NIM 21096713 yang terakhir 13. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat tugas berupa video penjelasan mengenai probabilitas dengan 3 soal. Yang pertama soal satu, langsung saja sebuah perusahaan memproduksi baut menggunakan mesin otomatis dengan diameter menyebar mengikuti distribusi normal yang standar deviasi populasi 0,02 mm. Ya, di sini kita sudah mendapatkan 0,02 mm itu dimasukkan ke dalam sini, tau. Taunya jadi 0,02 mm. Kemudian diambil sampel acak 4 buah baut untuk suatu pemeriksaan. Ternyata rata-rata diameternya sekitar 24,98 mm, jauh sekali dari hmm, ini apa namanya standar divisinya yaitu 0,02 ke 24,98, yaitu jadi 24,98 ini adalah rata-rata diameternya, yaitu X X X aksen ditulis di sini, X aksen 24,98 mm. Kemudian ini juga diambil sampel acak 4 buah baut. 4 buah baut kita tulis di N sama dengan 4. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang buat selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 98% bagi rata-rata baut. Oke, langsung saja kita yang pertama diketahui ya seperti tadi X aksen 24,98 mm, N-nya 94, tau-nya 0,02 mm, alpanya itu alfa tingkat kepercayaannya sama dengan 1 dikurang 98%, yaitu 0,02%. 0,02%. Ya. Kemudian T sama dengan alfa alfa dibagi 2 dikali V sama dengan 0,0. Ini kan dimasukkan nih alfanya jadi 0,02 dibagi 2 dikali 4 dikurang 1. V ini 4, ini dikurang 1. Terus T sama dengan 0,01 dikali 3. 0,01 ini dapat dari ini, 0,02 dibagi 2 jadi 0,01 dikali 3, 4 kurang 1 dengan 3 sama dengan 4,541. Oke, ditanya adalah T kemudian dikali alfa per 2 dikali V, kemudian ini tahu tahu diakarkan akarkan berapa nih, akarkan akar 2 kah akar berapa, akar 4, sorry, akar 4. Salah, bacanya dari sini, dari mu lebih dari sama dengan X X aksen kurang T dikali alfa dikurang 2 dikali V, kemudian ada tau tau tau, tau per akar 4, kemudian kurang dari X X aksen ditambah T alfa per 2 dikali V tau per N. Ini N juga, ini juga N. Nah, terus ini dimasukkan jadi 4. Oke. Kemudian ini dimasukkan, nilainya semua dimasukkan. Dari kita lihat saja di atas ini X X aksen kan 24,98. Nah, kita tulis di sini. Begitu pula selanjutnya. Langsung saja. Hmm, ini dikurang ini. Belum. Ini dijumlahkan dulu, kemudian didapatkan hasilnya 0,01, kemudian ini juga dijumlahkan dulu atau dibagi, maksud saya 0,02 per 4 itu hasilnya 0,01. Terus setelah itu ini dikali 4,541 dikali 0,01 dikali terlebih dahulu, kemudian dikurangkan 24,98, hasilnya yaitu 24,934459. Dan ini juga 4,541 dikali 0,01 kemudian ditambahkan 24,98, kemudian dapatkannya ini 25,2541. Jadi cara bacanya ini mu kurang dari mu lebih dari 24,934459
kurang mu kurang dari 25,02541 mm. Oke, ini berarti selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan. Selang kepercayaannya, selang kepercayaannya yaitu ini. Dapatkan selang ini, selang ini. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 itu 5 karyawan PT Teliti dipilih secara acak kemudian diukur beratnya. Data adalah 62, 67, 70, 65, 60. Ini datanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N sama dengan 5. Kemudian data pertama 62, data kedua 67, dan seterusnya. Kita tulis di diketahuinya dulu. N-nya sama dengan 5. Alfanya itu alfanya tuh 1 dikurang tingkat keyakinan. 1 dikurang tingkat keyakinan 99, berarti sisa 1%. 1% itu kan 0,01. Nah, jadi ini lanjut ke yang ditanya. Yang ditanya itu pendugaan interval rata-rata dengan tingkat pendugaan interval rata-ratanya. Pendugaan interval rata-ratanya dicari dengan cara seperti ini. Yang pertama, untuk mengetahui pendugaan parameter, kita harus mengetahui terlebih dahulu rata-rata dari standar deviasinya. Oh, kita cari X aksennya dulu. X aksen itu didapatkan dari data-datanya 62, 67, 70, 95, dan 60 dibagi jumlah ini. Dibagi jumlahnya N sama dengan 5. Jadi ketika hasilnya 64,8. Terus simpangan baku itu X dicari dengan cara seperti ini. 1/5. 1/5 itu 1 dibagi N. 1 dibagi N, kemudian kurung 62. 62 itu data pertama, 62 dikurang 64,8. 64,8 ini rata-ratanya, kemudian dipangkatkan 2, dan juga seterusnya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, itu juga semuanya sama, dipangkatkan 2. Kemudian diakarkan, dihitung semuanya, kemudian didapatkan hasil 628/5. Akar 628/5. Dapatkan hasilnya 12,56. Nah, 12,56 itu X-nya, semaan baku. Kemudian distribusi T, Staden. Jadi nilai A dibagi 1 kurang A sama dengan 99%. 4 sama dengan 1 kurang 99% sama dengan 1. Jadi 0,01 nilai A-nya. Dan nilai A itu dibagi 2. Kalau A dibagi 2 jadi 0,01, dibagi 2 jadi 0,05. Kemudian kita cari V-nya. V itu derajat kebebasan, yaitu N dikurang 1 sama dengan 5 kurang 1. N-nya kan 5. Kemudian dikurang 1 sama dengan 4. Dengan tabel distribusinya diperoleh nilai T dikali alfa per 2 sebesar 4,604. Oke. Kemudian dilanjutkan penentuan interval rata-ratanya, yaitu X aksen dikurang P dikali alfa per 2 dikurang S per akar N kurang dari N kurang dari X aksen ditambah T dikali alfa per 2 dikali S per akar N. Dilanjut 64 ini dimasukkan lagi angka-angkanya yang sudah diketahui tadi. Ini 64,8, ini 4,064, 604, kemudian ya pokoknya semuanya dimasukkan angka-angkanya, kemudian dioperasikan, dapatkan hasilnya seperti ini. Mu sama dengan mu kurang dari 72,1, mu lebih dari 57,5. Seperti itu. Jadi pendugaan interval rata-ratanya 57,5. Oh,
mu ya seperti ini. Mu lebih dari 57,5 dan mu kurang dari 72,1. Itu adalah pendugaan interval rata-rata. Dilanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini bisa kita baca sama-sama. Dari sampel random 400 orang yang makan siang di restoran nikmat selama beberapa hari Sabtu, diperoleh data 125 orang yang menyukai makanan tradisional. Tentukan pendugaan interval bagi porsi sebenarnya orang yang menyukai makanan tradisional untuk makan siang pada hari Sabtu di restoran tersebut dengan menggunakan interval keyakinan 90%. Caranya seperti ini. Bisa kita lihat ini N-nya 400. 400 itu dapatkan dari sini, 400 orang ini. Terus X-nya 125. 125 itu dapatkan dari seperti tadi tuh mana ya? Nah, seperti ini rumusnya X. Oh, lain-lain. Diperoleh data oh ini 125 dari sini. Ternyata sudah diketahui ya, saya kira harus dioperasikan terlebih dahulu. Nah, ini kemudian alfanya itu 100%. 1 dikurang 98 sama dengan 22%, yaitu 0,02. Dengan P sama dengan X per N. X-nya ini 125, N-nya adalah 400. 125 per 400 sama dengan 0,3125. Kemudian Z. Z X per 2. Z X per 2. Oh ya, seperti itu. X per 2, jadi X-nya ini 125. Oh, mohon maaf, ini alfa. Alfa per 2. Alfa per 2 itu ini 0,02 dibagi 2. Kemudian 0,01. Oh, ini 2. Ini mungkin 2 ya, guys. 2, ini 2, ini 2. 2. Oh, jadi ini 2 dikali 0,01 sama dengan 2,33. Seperti itu. Kemudian Z dikali alfa. Oh, ini 0,3125 dikurang Z alfa per 2. 0, oh ini P. Jadi P dikurang Z alfa per 2. Kemudian dikali akar P kurang 1 kurang P per N. Nah, jadi gini. Untuk mencari P-nya ini, untuk mencari sumbangan ya, mana? Mohon maaf, sebentar sedikit lagi dahulu. Oh, langsung aja ini P kurang dari P tambah Z dikali alfa per 2 dalam akar P1 dikurang P per N. Jadi P lebih dari 0,3125 nilai ini. Itu dikurang Z alfa per 2. Kemudian akar P1 kurang P per N. Ini sama. Perbedaannya yaitu yang lebih darinya itu, yang kurang dari P-nya itu ini minus, dan yang lebih darinya itu plus. Bedanya.
Kemudian dioperasikan ini P ini udah dioperasikan menjadi 0,3125 ditambah 2,33. Oh, ini sama aja. Oh, jadi seperti ini. P lebih dari P lebih dari 0,3125 dikurang 2,33 akar 0,3125 dikali 1, maksud saya di satu dikurang 0,3125, satu dikurang 0,3125 per 400. Kemudian P kurang dari 0,3125 ditambah 2,33 dikali akar 0,3125 di dalam kurung 1 kurang 0,3125 per 400. Dan 0,3125, oh ya, ini setelah dioperasikan seperti ini. Setelah dioperasikan jadi seperti ini. Bisa dibaca sendiri, P lebih dari 0,3125 dikurang 2,33 dikali 0,1026, P kurang dari 0,3125 ditambah 2,33 dalam kurung 1,026. Kemudian ini dikali ini dulu terlebih dahulu, hasilnya ini dikurang ini dikali ini, hasilnya ini. Kemudian ini dikalikan ini juga, hasilnya ini 2,33 ini dikali ini. Habis itu ini tambahkan dan ini dikurangkan. Jadi P ini jadi totalnya yaitu, bentar, pendugaan interval bagi pendugaan interval. Pendugaan intervalnya yaitu P kurang dari 0,3661 dan P lebih dari 0,2589. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika perkataan saya sulit dimengerti karena saya juga kurang mengerti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas kekurangannya saya minta maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.